Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat New Zealand White, dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat, selalu mendapatkan rezeki yang banyak, dan optimis dalam segala pencapaian. Baik, untuk kesempatan kali ini, Kandang New Zealand White akan menjelaskan dan memberikan pengalamannya tentang bagaimana atau apa itu yang disebut sebagai molting. Sebelumnya, kasus ini merebak ke berbagai jenis atau bentuk dari molting. Molting adalah pergantian bulu pada kelinci yang mempunyai siklus secara waktu berkala. Nah, saya jelaskan dulu bahwa molting ini merupakan salah satu dari bentuk kelinci beradaptasi dengan pertumbuhan sesuai umurnya. Oleh karena itu kita harus ketahui kenapa ketika bulu kelinci dielus-elus seperti ini, terus kita akan balikkan begini, itu ada bulu ya. Tapi ini enggak, ini sedang tidak molting ya untuk kelinci saya ini. Nah, itu memang secara ilmiah seperti itu. Jadi molting itu dibagi menjadi 3 fase. Dari kelinci itu kecil sehabis beranak, itu nanti molting ada pada siklus di umuran 3 minggu sampai dengan 6 minggu. Itu pertumbuhan bulu yang sangat cepat ya untuk anak kelinci, dan nanti ada sedikit-sedikit bulu yang copot ya. Artinya kan logikanya begini aja. Ini bulu tumbuh kesundul di sini ya. Nah, ini akan terjadi moltingnya itu di pucuk. Jadi molting itu terjadinya patahan bulunya itu ada di pucuk ya, bukan dari bawah, tidak. Jadi segi molting seperti itu. Nah, untuk yang tahap kedua itu di umur 4 bulan, di umur 3 bulan sampai dengan 5 bulan ya. Itu tahap yang kedua dari molting. Makanya ketika ada sapihan ya, umur sapihan sampai dengan hampir mencapai siapan, itu sendiri perlu dicek ya sebelum kita lakukan produksi. Pada tahap siapan kelinci di umur 5-6 bulan itu kita cek dulu apakah terjadi molting atau tidak. Jadi paham ya untuk rekan-rekan semuanya, Kandang New Zealand White menjelaskan bahwa molting adalah keadaan ilmiah yang terjadi pada kelinci, dan kita santai aja menghadapinya. Tidak usah ini gimana nih, santai aja, itu ilmiah sekali. Yang berikutnya adalah molting pada tahapan siklus tahunan ya kan. Nah, pada umumnya apabila perawatan kelinci dilakukan secara maksimal, itu molting itu terjadi setiap 6 bulan sekali. Jadi 1 semester sekali ya kan, itu molting akan terjadi pada kelinci kita. Kalaupun di luar dari jangka waktu tersebut, ini saya bicara di atas umur 6 bulan ya, 6 bulan, 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun gitu ya. Kalaupun siklusnya di luar itu, misalkan loh, saya di umur 9 bulan sudah molting begitu, itu enggak apa-apa. Jadi faktor genetik kelinci kan berbeda-beda ya, dari peternak satu dan peternak yang lain itu kan. Nah, yang paling penting adalah kita tidak boleh menanggapi secara berlebihan tentang molting ini gitu. Kecuali hal-hal berikut. Yuk kita bahas selanjutnya lebih detail tentang molting ya. Oke, untuk berikutnya ini kebetulan kelinci di kandang New Zealand White menggunakan kandang galvanis, dan penyusunannya seperti kandang baterai ya, berjejer seperti ini. Nah, ini permasalahannya yang mungkin dari rekan-rekan semuanya paham atau pernah mengalami tentang seperti ini. Nah, ini bulu di kepalanya ini copot seperti ini, dan bahkan yang paling parah adalah bulu di tubuhnya ini hilang, jadi tinggal bulu kepala doang gitu ya. Nah, itu yang perlu dipertanyakan kan, itu molting juga ini? Seperti ini molting? Bukan, ini bukan molting. Nah, ini saya ketahui bahwa dari kelinci di kandang New Zealand White hanya dia ini yang bulu kepalanya itu mengelupas. Karena apa? Ternyata di sini pernah saya ketahui secara sendiri ya, tapi ini kebetulan tidak ada di video, belum sempat ke video karena ini kejadian singkat ya kan. Itu dimakan bulunya sama ini. Nah, jadi ini usil ya kelinci itu ya, secara ilmiah juga seperti itu. Pada saat sekat dari kandang ini tidak diberikan pembatas seperti GRC, triplek ataupun dari plastik yang keras ya,
itu nanti kepalanya kelinci ini itu akan bersender di sini dan dimakan oleh tetangganya ini. Ini memang unik ini satu kelinci ini. Nah, untuk mencegah atau meminimalisir hal tersebut, ini saya beri kayu yang kebetulan memang seharusnya kandang galvanis itu diberikan alas ya, alas kayu dari bambu atau dari footrest gitu ya. Nah, ini kebetulan dia itu hewan pengerat dan sikapnya ini sangat aktif sekali dalam mengerat ya. Jadi saya berikan kayu dan alhasil sudah tidak memakan dari tetangganya ini, bulu tetangga kepala ini tuh. Nah, ini hasilnya ya. Nah, ini. Nah, oke, ini sudah mulai dierat ini. Ini sudah mulai dierat sama dia, dan ini seperti itu buktinya agar kita minimalisir dia sudah tidak usil lagi gitu. Nah, kembali lagi ke sini. Ini nanti akan kita lakukan treatment bagaimana caranya, dan nanti setelahnya akan saya jelaskan seperti apa. Jangan panik, jangan berpikir yang aneh-aneh. Ini adalah ilmiah, bukan karena pakan, bukan karena kita itu salah memberi minum, tidak ya kan, tapi murni dimakan oleh tetangganya ini. Jadi kepalanya disenderkan di sini, nah, terus dijilat-jilat seperti ini. Nah, itu kan tangan saya juga mau dimakan. Nah, ini agresif sekali ya, tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa ini ya. Oke, yuk kita ambil dulu kelincinya ya. Oke, ini kelinci yang tadi saya ambil ya. Nah, kebetulan dia juga sedang molting nih, buktinya ya. Ini kelincinya sebentar, ini aktif sekali nih. Jadi kalau kondisi molting itu rata-rata seperti ini, aktif nih kan. Oke, ini ya, ini praktek langsung nih molting. Biarkan aja, enggak apa-apa gitu. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah ini. Kita coba cek, lihat. Ini bulu-bulu sekitar ini tadi dimakan sama tetangganya ya. Nah, penanganannya bagaimana? Penanganannya adalah yang pertama itu diusahakan tetangganya tadi dikondisikan ya. Lalu yang kedua, dari kelinci ini itu kita bisa berikan obat oles skabies. Di sini saya pakai obat SKS ya, SKS obat skabies ini. Dari dulu saya pakai ini dan manjur sekali. Dan itu bisa dioleskan di sini nanti. Dioleskan di area yang digigit atau yang bulunya ini mengelupas. Dikit aja kita oleskan, 1 kali saja. Udah 1 kali aja. Nah, besok kita tunggu agar pertumbuhan itu cepat. Loh, ini kan proses digigit, bukan karena kutu atau skabies. Kenapa dioles begitu? Nah, itu antisipasi yang pertama. Lalu antisipasi yang kedua, untuk molting seperti ini, itu rekan-rekan peternak bisa memberikan seledri ya. Seledri, daun seledri itu bisa diberikan sedikit saja, daun seledri. Yang berikutnya adalah kita bisa berikan kuaci. Nah, kuaci itu treatmentnya adalah 2 hari sekali, 3 butir aja kuacinya. Nah, ini kita bisa bisa kita tunggu beberapa hari ke depan, coba dicek ya. Semoga ini bermanfaat. Oke, yang paling parah dalam kasus molting ini adalah seluruh bulu mengkelupas. Bahkan ada juga kelinci dari literasi yang kita pelajari, bulu kelinci mengelupas semuanya, tidak ada bulunya sama sekali. Ini itu kasihan ya, itu secara ilmiah juga. Bagaimana menyikapinya? Jangan terlalu panik. Sesuai yang tadi saya anjurkan, seluruh bulu yang terkelupas bisa diberikan obat oles skabies ini. Nah, 1 kali saja. Lalu treatmentnya adalah, tadi saya ulang lagi, diberikan daun seledri 1 helai saja. 1 helai itu ya, satu tangkai itu ya, 1 ini batang, ada berapa helai itu ya, jadi 1 batang ya, itu sekali saja. Lalu yang berikutnya adalah diberikan kuaci 2 hari sekali selama 1 minggu.
ya. Jadi bisa dicampurkan ke pakan pelet saat memberikan pelet, atau kalau teman-teman yang menggunakan komboran itu bisa diberikan di komboran itu. Ini pengalaman yang kandang New Zealand White lakukan, dan dari sekian banyak kelinci hanya kejadian ini sangat jarang ya sebetulnya, hanya satu aja yang terjadi, dan itu sudah berulang kali terjadi ya dalam siklus tahunan, satu kadang 2 tahun sekali ada satu, jadi nggak mesti gitu ya. Baik, kita masuk ke tahap kesimpulan. Oke, yang pertama, video ini mengulas tentang molting. Molting adalah suatu tahapan ilmiah pergantian bulu kelinci yang dilakukan secara berkala oleh kelinci atau kehidupan kelinci tersebut. Tapi sebagai peternak kita harus menjaga kebersihan kandang, nutrisi pakan, kenyamanan kelinci agar kita tahu bahwa siklus itu bisa berjalan normal sesuai yang kita ulas tadi. Yang kedua, untuk beberapa permasalahan tentang bulu yang mengelupas di salah satu daerah tubuh kelinci seperti tadi kita contohkan di kepala, itu bisa jadi dimakan oleh tetangganya. Kalaupun ada beberapa tubuh atau hampir semuanya kehilangan bulu, berarti disebabkan oleh kelainan genetik yang dimana harus kita segera tangani dengan cara yang kita jelaskan tadi. Lalu yang berikutnya, bagi peternak jangan sampai panik tentang hal ini, tetap telateni ya kelinci kita semuanya, dan yang paling penting adalah tetap berpikir optimis, mereka bisa kembali ke siklus yang normal dan sembuh dengan cepat. Oke, kira-kira ada pertanyaan untuk rekan-rekan semuanya, bisa tulis di kolom komentar. Kita bangun video ini menjadi video inspiratif yang positif, komen yang membangun, dan pasti saya balas untuk kita saling bertukar dan belajar tentang dunia perkelincian. Oke, sampai di penghujung waktu. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya yang menyaksikan video ini. Semoga rezeki kalian berlimpah, ternak kalian berkembang dengan pesat, dan bagi pemula saya siap mendampingi. Apabila ada pertanyaan bisa kita diskusi secara lebih lanjut. Begitu untuk video kali tentang molting. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.